Ini kan deadline besok. Kita masih kurang satu bagian. Bagaimana? Nah, ada kayak yang bisa tambahkan supaya cepat selesai? Nah, bisa kerjakan untuk saudara, apa yang paling jauh di sini? Bisa dong, pasti. Iya bisa nih. Aman. Aman jelas? Kasih. Aman. Selesai tugasnya. Aman. Aman, selesai. Tidak semuanya yang terlihat mampu sebenarnya dalam kondisi yang baik-baik saja. Burnout adalah sindrom akibat stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola secara efektif. Menurut WHO ICD-11, burnout itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, kelelahan emosional, yang kedua, sinisme atau jarak emosional, dan yang terakhir, penurunan efektivitas diri. Konsep ini dikembangkan oleh Christina Maslas yang menjelaskan bahwa burnout itu muncul ketika tuntutan tinggi berlangsung lama tanpa pemulihan yang memadai. Burnout itu bukan sekedar lelah, ia adalah kelelahan yang menetap dan menggerogoti makna. Namun, tidak semua burnout terlihat jelas. Ada individu yang tetap hadir tepat waktu, produktif, terlihat stabil, padahal secara internal mengalami kelelahan kronis. Fenomena ini sering disebut burnout masking. Burnout masking bukan diagnosis resmi, melainkan deskripsi fenomenologis ketika individu menekan ekspresi distres sambil mempertahankan performa sosial. Menurut teori regulasi emosi dari James Gross, emotional suppression tidak mengurangi stres fisiologis, melainkan hanya menyembunyikan ekspresi masking, membuat gejala tidak terlihat, bukan tidak ada. Salah satu faktor risiko burnout masking adalah kesulitan menetapkan batas. Orang yang cenderung tidak enakan sering sulit mengatakan tidak, mengutamakan harmoni sosial, dan mengorbankan kebutuhan pribadinya. Dalam model Job Demands Research oleh Arnold Belker, burnout terjadi karena tuntutan melebihi sumber daya pribadi dalam jangka panjang. Jika seseorang terus menerima beban tambahan tanpa pemulihan, kelelahannya akan menjadi kronis. Namun penting untuk ditegaskan, tidak enakan hanyalah salah satu contoh. Burnout masking ini bisa terjadi pada perfeksionis dan high achiever. Ya, halo. Oke, aman. Iya. Dan saya kerjakan. Oza sepertinya kok kelihatan capek. Toh? Yuza, kenapa? Tapi gue tetap kerjakan semuanya. Iya. Tidak, cuma rasa kayak kosong saja. Kosong bagaimana maksudnya? Kayak Madi kayak kerja terus tapi nggak tahu juga apa yang saya kerja. Hah? Burnout masking sering ditandai oleh adanya kelelahan emosional, disertai dengan kehilangan makna, serta performa yang masih tetap stabil. Itu terjadi karena fungsi sosial masih utuh dan seringkali distres yang ada itu tidak terdeteksi. Burnout bukan merupakan gangguan mental. Namun, jika kelelahan ini menetap serta dengan mood rendah pervasif, gangguan tidur, kehilangan minat, dan juga perasaan tidak berharga, maka perlu kita evaluasi kemungkinan gangguan mood. Menurut American Psychiatric Association dalam DSM-5, gejala tersebut dapat mengarah pada gangguan depresi mayor bila memenuhi kriteria diagnosis. Burnout masking berisiko karena dapat mendeteksi dini gangguan mood sebab individu masih berfungsi normal secara sosial. Tidak semua harus kau tanggung ini bebannya, saudara. Jadi kalau misalnya ada yang kau mau ceritakan sama kita, ceritakan saja. Tapi saya takut kecewakan kalian. Berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain itu tidak harus untuk bebankan dirimu sendiri, Oza. Oke.
Jadi, burnout masking itu bukan label klinis, tetapi pola perilaku yang penting dikenali agar kelelahan itu tidak berkembang menjadi gangguan mental. Belajar menetapkan batas adalah bagian dari menjaga kesehatan mental. Jadi, burnout masking itu nyata. Kenali sebelum terlambat. Peduli pada diri sendiri, bukan egois, tapi bentuk tanggung jawab.